Oke, halo, selamat pagi peserta didik semua. Sekarang kita akan masuk ke dua minggu terakhir sebelum kita masuk tes. Jadi sekarang saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana cara ataupun prosedur pengumpulan video project kita. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan itu, saya akan tunjukkan dulu bagaimana perkembangan tanaman mentimun kita dan bagaimana yang dinamakan dengan proses pembumbunan pada tanaman mentimun. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembumbunan. Ini sudah masuk di minggu terakhir perkembangan tanaman mentimun kita. Ini kondisi mentimun saya akan tunjukkan beberapa bagian dari mentimun yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Oke, ini mentimunnya sudah sangat merambat seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Di sini juga dia sudah berbuah dan saya akan tunjukkan beberapa perbedaan buah yang ada di mentimun ini. Yang pertama saya akan tunjukkan buah yang gagal dulu. Oke. Perhatikan di sini, ini adalah buah yang gagal. Dia mengering dan dia menjadi busuk seperti ini. Kalau kita patahkan dia akan jatuh. Oke, seperti ini. Dia sudah gagal karena memang ini antara kurang disiram atau memang cahaya matahari yang cukup terik. Oke, yang kedua itu adalah buah yang berhasil. Sejauh ini dia sudah cukup besar. Kamu perhatikan di bawah sini. Ini adalah contoh buah mentimun yang berhasil tumbuh dengan baik. Ini adalah cukup besar, ya masih bergerigi, masih berduri, berarti masih sangat muda dan belum bisa untuk makan. Dan dia juga sudah masih ada bunga di sini, berarti masih dalam proses perkembangan. Sejauh ini tanamannya bertumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, proses pembumbunan tadi adalah menambahkan tanah ke dalam tanamannya supaya dia bertumbuh dengan baik. Jadi sejauh ini perkembangan tanaman mentimun kita. Saya akan jelaskan juga bagaimana proses pengumpulan daripada tugas proyek kita. Kamu perhatikan dengan baik, kamu dengarkan dengan baik, dan kamu kerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembumbunan. Yang tujuannya itu adalah untuk menambahkan tanah ke tanaman tersebut supaya akar yang sudah keluar tertutup sehingga tanamannya bisa bertumbuh dengan kokoh dan baik. Sebelum saya masuk ke proses pembumbunan, saya akan tunjukkan dulu perkembangan tanaman mentimun kita. Yang kami bisa lihat sudah sangat subur, sudah sangat baik, sudah sangat banyak bunganya dan juga buahnya juga sudah sangat banyak, tapi belum semuanya besar. Salah satu buah yang cukup besar ada di sini, yang bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah salah satu contoh buah yang sudah cukup besar. Di atas juga sudah ada beberapa yang sudah berbuah, namun tidak cukup besar. Cuman ini yang perkembangannya cukup besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembumbunan. Yang perlu kamu persiapkan yang pertama adalah kamu use your glove, kamu pakai sarung tangan, air, dan tanah. Usahakan tanahnya itu memiliki unsur kesuburan yang sama dengan tanah yang kamu pakai sebelumnya, dan juga sendok bekas yang bisa kamu gunakan untuk menambahkan tanah ke dalam polybagnya. Kamu bisa lihat di sini, ini adalah tanaman mentimun saya. Ini akarnya sudah mulai keluar. Jadi kalau ini keluar dan kena matahari bisa mati tanamannya seperti ini. Ini dia mati karena tidak sempat diberikan pembumbunan, tinggal dicabut saja dan just throw it away, buang. Oke, sekarang ini kamu tambahkan tanah, tidak perlu terlalu banyak, yang penting itu akarnya tertutup dan sesuai dengan isi daripada polybagnya. Oke, sudah kamu tambahkan, kamu ratakan. Oke, kamu tambahkan air. Kamu usahakan airnya merata. Ingat selalu supaya airnya itu tidak terlalu banyak, tapi cukup lembab untuk membuat tanamannya bertumbuh dengan baik. Oke, saya rasa cukup. Proses ini bisa kamu lakukan berulang-ulang ke polybag yang berbeda. Ini karena secara kebetulan itu hanya satu tumbuhan yang akarnya sudah keluar, yang itu lagi cukup baik. Jadi setelah melakukan proses pembumbunan untuk tanaman yang satu saja. Oke, untuk perkembangan tanaman kamu untuk video project, kamu jelaskan secara detail kondisi tanaman seperti apa kondisinya dan apa masalah yang kamu jumpai selama proses penanaman. Oke, saya tunggu video project kamu. Saya harapkan videonya bagus, walaupun tanaman kamu mungkin tidak sebesar yang saya punya, tidak sama, itu wajar karena ada perbedaan di kualitas daripada biji yang kamu pakai. Apapun kondisinya tetap kamu jelaskan
secara rinci bagaimana tahapan-tahapan dan kendala yang kamu hadapi selama proses budidaya tanaman mentimun. Sekian dari Sir. Thank you. Oke, for now, listen carefully karena Sir akan menjelaskan hal-hal penting apa saja yang perlu kamu perhatikan untuk pengumpulan video project kita untuk saat ini. Oke, yang pertama adalah video project pengumpulan tanaman mentimun itu berdurasi 1-3 menit. Semua video harus dalam format MP4. Oke, saya ingatkan lagi, semua video harus dalam format MP4 dengan durasi minimal 1 menit dan maksimal adalah 3 menit. Yang kedua adalah beberapa hal penting yang perlu kamu siapkan dalam video. Itu yang pertama, kamu harus berpakaian sopan dan rapi. Tidak harus memakai seragam, tapi harus rapi. Yang kedua, video tersebut kamu harus jelaskan dengan tampak wajah. Jadi seperti ini. Oke, jadi tampak wajah, bukan cuma kamu rekam tanamannya dan ada suara di backgroundnya. Tidak seperti itu. Harus kamu nampakkan wajah kamu saat menjelaskan kondisi tanaman yang ada pada saat ini. Yang ketiga yang perlu kamu jelaskan selain kondisi tanaman adalah kendala apa saja yang kamu alami selama proses penanaman. Dan yang terakhir itu adalah manfaat apa saja yang kamu peroleh selama proses penanaman ataupun budidaya tanaman mentimun. Itu adalah beberapa aspek yang sangat penting dan wajib ada dalam video project kamu tanaman mentimun di saat ini. Oke, jadi ingat wajah kamu harus nampak dan tanamannya juga nampak. Jadi minta tolong kepada saudara kamu atau mama atau papa atau adik atau abang untuk mengambil video pada saat kamu menjelaskan kondisi tanaman mentimun kamu. Itu dia, kumpulkan tepat waktu, wajib. Jadi kumpulkan tepat waktu, jangan sampai lewat batas waktu yang sudah Sir kasih. Jadi pengumpulannya itu adalah tanggal 15 September 2020. Untuk kelas 9 itu sudah bisa dimulai dari jam 11 sampai jam 12.30 semuanya sudah harus terkumpul. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga pembelajaran kita untuk tanaman budidaya mentimun bermanfaat banyak bagi kamu dan juga keluarga kamu yang lain juga. Semoga tanamannya bisa dikonsumsi. Jadi walaupun setelah selesai pembelajaran ini tetap dirawat sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan ataupun dimakan. Oke, sekian dari Sir. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.